Halo guys, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Trikwat atau biasa dipanggil Pak Kwat di edisi perdana Traveler Ramadan yang akan tayang setiap hari di bulan Ramadan kalau jadi. Nah, nanti hari ini kita akan mengunjungi beberapa situs sejarah di Mataram. Itu ada beberapa kawasan atau tempat. Itu ada yang pertama ini masjid ya, Masjid Mataram. Terus sebelah sana nanti ada sendang di dalam, terus ada makam raja-rajanya juga. Nanti ke depan akan diulas secara lebih mendalam satu persatu. Secara umum ada beberapa tokoh penting yang itu berperan dalam mendirikan ibu kota Mataram Islam atau yang dulu dikenal dengan Alas Mentaok ya. Misalnya ada Panembahan Senopati, ada Ki Juru Martani, ada Ki Penjawi, ada Ki Ageng Pemanahan, yang itu mereka semuanya adalah satu tim atau satu keluarga yang dulu hijrah dari Pajang ketika masih masa Sultan Hadiwijaya atau Adiwijaya, yang kemudian karena mereka menang dalam kompetisi menaklukkan Arya Penangsang, mereka mendapat hadiah alas perdikan atau alas otonom. Alas perdikan itu dalam teori kerajaan kuno namanya tanah sima atau tanah perdikan, yang itu diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan dan sekeluarganya itu untuk dibuka menjadi kawasan permukiman yang kita kenal sekarang menjadi namanya Kota Gede ini. Nah, nanti di sini salah satunya akan dibangun ibu kota Mataram Islam ya. Untuk diketahui saja, untuk penyebutan mengapa harus menggunakan diksi atau istilah Mataram Islam, karena untuk membedakan dengan Mataram yang di abad sebelumnya, ada Mataram kuno yang di Jawa Tengah, yang itu terdiri dari dua dinasti yaitu Sanjaya dan Sailendra. Nah, untuk membedakan itu para sejarawan itu menggunakan diksi di belakangnya Mataram Islam Kota Gede itu. Oke, yang selanjutnya kita masuki tahap berikutnya, yaitu penjelasan tentang situs-situs yang ada di Kota Gede. Yang akan pertama kita ulas adalah Masjid Gede Mataram ya. Seperti yang terlihat di kamera, di belakang saya ada masjidnya ya. Itu masjidnya ada tahunnya juga, itu tahun 1858 sampai 1926 itu tahun berdirinya. Maksudnya itu secara periodisasi itu dibangun kisaran waktunya itu. Untuk konsep pembangunannya dalam satu referensi itu Masjid Mataram itu memakai teori namanya Catur Gatra. Catur Gatra itu adalah perpaduan antara pola pembangunan masjid yang itu disejajarkan dengan pasar. Nanti setelah pasar ada alun-alun. Nah, itu karena dalam teori kerajaan kuno itu ketika kemajuan suatu ekonomi itu harus ditopang dengan kemajuan spiritual yang seimbang, sehingga banyak masjid-masjid, terutama di Masjid Gede Mataram ini dijumpai pola seperti itu, namanya Catur Gatra. Untuk pembangunan masjid ini ada dua versi yang diketahui. Yang pertama dibangun pada masa Panembahan Senopati, yang diteruskan oleh Sultan Agung, keturunannya, atau Sultan Agung itu berarti cucunya. Nah, itu nanti dibangun masjid ini, Masjid Gede Mataram, karena dulu meskipun awal-awal Alas Mentaok ini dibabat atau dibangun, itu masih ada komunitas masyarakat lain, sehingga pembangunan masjid ini adalah akulturasi budaya. Di sebelah sana Anda lihat ada namanya Gapuro, itu namanya Gapuro Padurukso. Padurukso bukan ngerkso wong padu ya, Padurukso namanya. Padurukso karena itu untuk menyimbolkan orang-orang atau budaya Hindu, terutama Hindu Buddha, maka itu namanya Gapuro Padurukso itu. Atau yang depannya itu nanti ada namanya tempat suci kaki, karena ini masjid ini adalah meniru pola
bangunan Masjid Demak yang awal, yang bukan Masjid Demak yang sekarang. Masjid Demak yang awal itu bentuknya kayak gini. Jadi ada betengnya atau biasanya disebut dengan jagang, lalu nanti masuk itu ada tempat suci kaki, karena dulu awal-awal Masjid Demak itu digunakan untuk proses penyebaran Islam, atau kalau bahasa sekarang ya pengajian itu ya, sehingga nanti ada tempat suci kaki baru nanti bisa masuk ke dalam itu. Di bagian dalam itu ada juga bagian-bagiannya, ada namanya beduk, jelas ada ya, beduk, ada beduk, terus ada pawestren. Pawestren itu tempat sholatnya kaum wanita atau ibu-ibu, atau yang sebelah sana itu ada juga mihrabnya, karena masjid ini juga merupakan gabungan 3 kebudayaan secara bersamaan. Ada budaya Jawanya ya, ada budaya Islamnya yaitu mihrabnya atau mimbarnya, ada budaya Hindu Buddha yaitu pola bangunannya atau gapuronya misalnya itu.